Negara Dominika, yang terletak di kawasan Karibia antara Laut Karibia dan Samudra Atlantik, adalah sebuah negara kepulauan kecil namun penuh warna. Dengan keindahan alam yang memikat dan warisan budaya yang kaya, kehidupan masyarakat di Dominika menggambarkan harmoni antara tradisi, alam, dan perkembangan zaman modern. Mayoritas masyarakat Dominika menjalani kehidupan yang sederhana, banyak di antaranya bergantung pada pertanian skala kecil, perikanan, dan sektor pariwisata. Mereka dikenal dengan semangat gotong royong dan rasa kebersamaan yang kuat. Di desa-desa kecil, masyarakat hidup saling mengenal satu sama lain, sering berkumpul dalam kegiatan keagamaan, pasar mingguan, atau festival lokal. Kehangatan masyarakat Dominika tercermin dalam cara mereka menyambut pendatang maupun wisatawan. Sopan santun dan keramahan menjadi ciri khas mereka, menciptakan suasana yang hangat dan akrab, bahkan untuk orang asing sekalipun. Budaya Dominika merupakan perpaduan unik antara pengaruh Afrika, Prancis, Inggris, dan Karibia. Musik dan tarian memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, dengan genre seperti calypso, reggae, dan calypso sering terdengar di sudut-sudut kota maupun di pantai. Festival seperti karnival menjadi perayaan besar yang melibatkan hampir seluruh warga, menampilkan kostum warna-warni, musik, dan tarian jalanan. Selain itu, bahasa Inggris adalah bahasa resmi, tetapi banyak masyarakat juga berbicara Kreol Dominika, yang mencerminkan akar budaya Afro-Karibia yang kuat. Sebagian besar penduduk Dominika memeluk agama Kristen, dengan Katolik Roma sebagai denominasi terbesar. Kehidupan spiritual memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan komunitas. Nilai-nilai keluarga sangat dijunjung tinggi. Keluarga besar sering tinggal berdekatan dan saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan. Anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang penuh perhatian dan kebersamaan, yang turut membentuk karakter masyarakat yang kuat dan suportif. Walaupun kehidupan masyarakat Dominika memiliki banyak sisi positif, mereka juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, risiko bencana alam terutama badai tropis dan gempa bumi, serta ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata yang rentan terhadap gejolak global. Namun, semangat resilien dan optimisme menjadi kekuatan utama masyarakat. Program pendidikan dan pelatihan vokasional terus dikembangkan, dan banyak generasi muda yang mulai mengejar peluang dalam bidang teknologi, kewirausahaan, dan pelestarian lingkungan. Kehidupan masyarakat Dominika mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan kemajuan, antara tantangan dan harapan. Di balik pesona pantainya yang indah dan hutannya yang lebat, tersembunyi kisah tentang komunitas yang hidup dalam keharmonisan, saling mendukung, dan terus bergerak maju tanpa meninggalkan akar budayanya. Dominika adalah contoh nyata bagaimana kehidupan yang sederhana bisa menjadi sangat berarti ketika dijalani dengan semangat kebersamaan dan cinta terhadap tanah kelahiran. Selain kekayaan budaya dan pesona alamnya, Dominika juga menyimpan sejarah geologis yang menarik. Meskipun negara ini lebih dikenal sebagai pulau alam karena hutan hujan tropis dan pegunungan vulkaniknya, museum-museum lokal di Dominika juga menampilkan koleksi fosil yang mengungkapkan cerita menakjubkan tentang masa lalu pulau ini, jauh sebelum manusia pertama kali menginjakkan kaki di sana. Salah satu tempat terbaik untuk menjumpai peninggalan tersebut adalah Museum Nasional Dominika, yang terletak di ibu kota, Roseau. Di dalamnya terdapat ruang pameran geologi dan paleontologi yang memperlihatkan bagaimana pulau ini terbentuk dari aktivitas vulkanik jutaan tahun lalu. Di tengah koleksi artefak budaya dan sejarah kolonial, pengunjung akan menemukan fosil-fosil yang menyimpan kisah prasejarah yang luar biasa. Meskipun pulau vulkanik seperti Dominika biasanya kurang kaya akan fosil dibandingkan daratan besar, para peneliti berhasil menemukan sejumlah spesimen langka yang membingungkan sekaligus memukau para ilmuwan. Di antara temuan paling mencolok adalah fosil kerang dan moluska laut raksasa yang hidup di zaman Pleistosen. Ukuran mereka yang tidak lazim memicu berbagai teori tentang perubahan ekosistem laut dan pengaruh aktivitas geotermal bawah laut di kawasan Karibia. Beberapa koleksi menampilkan fosil daun dan tumbuhan tropis yang telah mengalami proses silifikasi, yaitu pembatuan organik menjadi kristal. Warna-warni batuan yang mengandung unsur kuarsa ini menciptakan tampilan seperti permata, menjadikannya salah satu koleksi favorit para pengunjung.
Salah satu penemuan paling unik adalah fosil mikrofauna laut seperti Foraminifera, makhluk bersel satu dengan cangkang kalsium. Meskipun ukurannya mikroskopis, keberadaan mereka sangat penting karena memberikan informasi ilmiah mengenai perubahan iklim dan suhu laut ribuan tahun lalu. Fosil-fosil tersebut tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga penting secara ilmiah. Dominika merupakan bagian dari busur vulkanik Lesser Antilles, wilayah yang sangat aktif secara geologi. Oleh karena itu, banyak fosil ditemukan dalam batuan vulkanik yang telah termodifikasi, menjadikannya langka dan sulit ditemukan di tempat lain. Inilah yang membuat fosil-fosil Dominika begitu unik, mereka adalah hasil dari interaksi luar biasa antara kehidupan purba dan kekuatan bumi yang membentuknya. Melalui koleksi fosil ini, pengunjung tidak hanya belajar tentang makhluk hidup yang pernah ada, tetapi juga tentang dinamika alam yang membentuk pulau ini. Museum-museum di Dominika bekerja sama dengan para geolog dan paleontolog internasional untuk terus mengeksplorasi kekayaan bawah tanahnya, sambil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian sejarah alam. Fosil-fosil di Dominika mungkin tidak setenar koleksi di benua besar, tetapi justru karena keunikan dan kelangkaannya, mereka menjadi jendela yang sangat berharga ke masa lalu. Mereka adalah bukti bahwa meski kecil secara geografis, Dominika menyimpan cerita besar tentang sejarah bumi dan kehidupan purba. Melalui museum dan pameran yang penuh daya tarik, masyarakat dan wisatawan dapat menyaksikan langsung bagaimana sains dan sejarah berpadu dalam bentuk yang memukau dan tak terlupakan. Kehidupan sehari-hari masyarakat Dominika tak bisa dilepaskan dari kekayaan budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Meski negara ini terus berkembang secara ekonomi dan teknologi, semangat menjaga identitas lokal tetap kuat melekat dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian, makanan, hingga tradisi komunitas. Kehidupan masyarakat Dominika diwarnai oleh kesederhanaan yang harmonis dengan alam. Di banyak daerah pedesaan, masyarakat masih menggantungkan hidup pada hasil bumi seperti pisang, ubi, kelapa, dan tanaman herbal. Mereka menjalani hari dengan aktivitas yang teratur dan berorientasi pada keluarga serta komunitas. Di pagi hari, pasar tradisional ramai oleh ibu-ibu yang membeli bahan makanan segar, sementara anak-anak berseragam rapi berangkat ke sekolah. Sore hari, suasana desa kembali hidup dengan suara tawa anak-anak bermain dan para pria berkumpul sambil berdiskusi di bawah pohon besar. Masakan Dominika mencerminkan perpaduan pengaruh Afrika, Prancis, dan Karibia. Salah satu makanan khas yang paling terkenal adalah mountain chicken, sejenis katak raksasa yang dulunya menjadi hidangan istimewa, serta kalalo, sup berbahan daun talas yang kaya rempah dan gizi. Adalah tradisi keluarga yang sangat dijunjung tinggi, di mana anggota keluarga berkumpul menikmati masakan rumahan seperti nasi kelapa, kacang merah, dan ikan goreng. Tradisi ini bukan sekadar soal makan, tapi juga momen mempererat hubungan dan membicarakan hal-hal penting secara santai. Dominika memiliki kalender budaya yang penuh warna. Salah satu adat istiadat paling terkenal adalah Jounen Creole Day, yang dirayakan setiap Oktober untuk memperingati warisan budaya Kreol. Pada hari itu, masyarakat mengenakan pakaian tradisional, menampilkan musik lokal, tarian, dan kuliner khas. Upacara pernikahan, kelahiran, dan pemakaman juga dijalankan dengan adat istiadat lokal. Misalnya, dalam beberapa komunitas, kelahiran anak dirayakan dengan lagu-lagu pujian dan ritual simbolis untuk menyambut kehidupan baru. Pemakaman pun kerap menjadi acara komunitas yang disertai nyanyian gereja dan prosesi yang sakral. Musik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Dominika. Irama bouyon, kadens lipso, dan reggae sering terdengar di jalanan maupun acara keluarga. Tarian seperti bele, sejenis tarian tradisional yang dipengaruhi oleh budaya Afrika, masih diajarkan dari generasi ke generasi. Festival seperti Mas Dominic Carnaval Dominika, menghadirkan puncak semangat budaya masyarakat, dengan kostum flamboyan, parade musik jalanan, dan ekspresi bebas dari kreativitas rakyat. Kehidupan masyarakat Dominika sangat menjunjung tinggi nilai solidaritas dan saling tolong-menolong. Ketika ada keluarga yang sedang kesulitan, tetangga akan dengan sukarela membantu, baik dalam bentuk makanan, tenaga, atau nasihat. Ini menciptakan lingkungan sosial yang penuh dukungan. Selain itu, penghormatan terhadap orang tua dan leluhur tetap dijaga.
Banyak keluarga menyimpan cerita leluhur sebagai bagian dari identitas mereka, dan generasi muda didorong untuk mengenali akar sejarahnya agar tidak terputus dari warisan budaya. Budaya dan adat istiadat masyarakat Dominika adalah jiwa dari kehidupan sehari-hari mereka. Dari meja makan hingga jalanan desa, dari upacara adat hingga dentuman musik malam hari, semuanya mencerminkan kebanggaan akan jati diri dan penghargaan terhadap masa lalu. Dalam dunia yang berubah cepat, masyarakat Dominika menjadi contoh bagaimana tradisi dapat tetap hidup berdampingan dengan modernitas, tanpa kehilangan makna dan nilai. Dominika, yang kini dikenal sebagai salah satu permata tersembunyi di Karibia, memiliki sejarah panjang yang penuh warna. Pulau ini pertama kali dihuni oleh suku Kalinago, penduduk asli yang dikenal sebagai pelaut dan pejuang tangguh. Mereka menyebut pulau ini, Waituku Buli, yang berarti tubuhnya tinggi, merujuk pada bentang alam Dominika yang dipenuhi pegunungan dan lembah subur. Pada tahun 1493, pelaut Christophorus Columbus mengklaim menemukan pulau ini dalam pelayarannya yang kedua, dan memberinya nama Dominika, karena ditemukan pada hari Minggu. Namun, sejarah Dominika setelah itu diwarnai oleh perebutan kekuasaan antara kolonial Prancis dan Inggris, yang masing-masing meninggalkan jejak budaya yang masih terasa hingga kini. Setelah beberapa kali berpindah tangan, Dominika akhirnya menjadi koloni Inggris dan memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 3 November tahun 1978. Sejak saat itu, negara ini menempuh jalan sebagai republik demokratis, dengan tetap menjunjung tinggi warisan budaya yang beragam dan rasa kebangsaan yang kuat. Dengan julukan, The Nature Island of the Caribbean, Dominika adalah destinasi utama bagi para pecinta alam. Pulau ini tidak memiliki pantai pasir putih sebanyak tetangganya, tetapi justru menawarkan sesuatu yang jauh lebih Salah satu destinasi paling ikonik adalah Boiling Lake, danau panas terbesar kedua di dunia, yang terletak di tengah-tengah Taman Nasional Morne Trois Pitons yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Wisatawan dari seluruh dunia datang untuk menyusuri jalur trekking yang menantang namun mempesona, menjelajahi gua-gua bawah tanah, atau menyelam di perairan hangat yang kaya akan terumbu karang dan kehidupan laut. Tak hanya wisata alam, wisata budaya juga menjadi daya tarik. Pengunjung dapat mengunjungi perkampungan Kalinago, suku asli yang masih melestarikan cara hidup tradisional mereka. Di sini, wisatawan bisa melihat langsung pembuatan kerajinan tangan, mencicipi makanan lokal, dan mendengar kisah-kisah masa lampau yang masih hidup dalam tutur masyarakat. Dalam budaya Dominika, legenda dan cerita rakyat bukan sekadar hiburan, mereka adalah warisan hidup yang mengajarkan nilai, sejarah, dan penghormatan terhadap alam. Cerita-cerita ini diceritakan secara lisan dari generasi ke generasi, terutama saat pertemuan keluarga atau upacara adat. Salah satu legenda paling terkenal adalah tentang roh penjaga hutan yang disebut Lajables, sosok wanita cantik yang memiliki satu kaki berbentuk kuku kambing. Konon, ia muncul untuk memperingatkan mereka yang merusak alam atau melanggar keseimbangan spiritual hutan. Ada pula kisah tentang Soujouyan, makhluk supranatural yang tampak seperti wanita tua biasa di siang hari, tetapi di malam hari melepaskan kulitnya dan terbang mencari darah manusia. Cerita ini sering digunakan untuk menakuti anak-anak agar tidak keluar rumah terlalu malam. Tak ketinggalan, legenda Cicero Uperet, burung langka yang menjadi simbol nasional Dominika, dipercaya sebagai utusan roh leluhur yang menjaga pulau dari kehancuran. Burung ini tidak hanya nyata secara biologis, tetapi juga spiritual, dan dijadikan lambang dalam bendera nasional. Melalui sejarah perjuangan, kecintaan pada alam, dan kekayaan cerita rakyat, Dominika telah membentuk jati diri sebagai negara kecil dengan jiwa yang besar. Setiap jalan setapak, gunung, sungai, dan desa di pulau ini menyimpan cerita, baik itu dari masa kolonial, kehidupan suku Kalinago, atau bisikan legenda tua yang masih dipercayai hingga kini. Dominika bukan hanya pulau yang indah untuk dilihat, tetapi juga untuk dirasakan. Ia adalah tempat di mana sejarah, budaya, dan legenda menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Bagi siapapun yang berkunjung, Dominika bukan sekadar destinasi, tetapi pengalaman menyeluruh, tentang kehidupan, alam, dan kisah yang tak lekang oleh waktu.